Shalom teman-teman, pada kesempatan kali ini Miss Rukmi akan menjelaskan bagian tentang karakter building kita, yaitu integrity. Miss Rukmi akan share screen dan teman-teman menyimaknya. Nah, I care ya, ini I care kita. Kita akan mulai dari I, yaitu integrity. Ya, integrity. Teman-teman perhatikan, apa itu integrity? Ya, apa yang terlintas dalam pikiran teman-teman ketika mendengar kata integritas? Kemudian, hal apa yang kita bisa lakukan untuk menunjukkan integritas? Nah, kita mulai yang pertama dulu. Yang pertama adalah apa itu integritas? Integrity is doing what is right, even if it's difficult and no one knows. Maka integritas itu adalah melakukan sesuatu yang benar, sekalipun itu adalah hal yang tidak mudah dilakukan. Dan tidak seorang pun mengetahuinya, melihatnya. Tetapi tetap melakukan hal yang benar. Dalam KBBI dikatakan integritas itu kejujuran, ketulusan, dan kredibilitas. Integritas kita nampak dari kejujuran kita. Nah sekarang, how do I show my integrity? Bagaimana cara kita menunjukkan kita bisa berintegritas? There are 5 I will, ya friends. Yang pertama adalah walk the talk, melakukan apa yang dikatakan. Ketika teman-teman sudah berjanji untuk melakukan sesuatu, teman-teman harus menepatinya. Yang kedua, tell the truth, mengatakan yang sebenarnya. Jadi ketika papa atau mama bertanya sesuatu, teman-teman harus mengatakan yang sebenarnya. Tidak boleh mengatakan yang berbohong, yang bohong ya. Harus mengatakan yang sejujur-jujurnya. Yang ketiga, not cheat or steal, tidak berbuat curang, menipu atau mencuri. Dalam sebuah permainan, tentu kita menginginkan sebuah kemenangan. Tetapi bagaimana supaya kita tetap menang, tetapi tidak boleh berbuat curang, tanpa berbuat curang. Nah, lakukan itu bersama dengan kakak atau adik, bermainlah dengan jujur, tidak dengan curang, sehingga permainan akan menjadi sangat menyenangkan. Yang keempat adalah tidak memasukkan atau membesar-besarkan sesuatu untuk membuatnya tampak berbeda dari sebenarnya. Di gambar ini nampak dua gambar sepatu yang sangat mirip, tetapi yang satu ini original, yang satu ini yang palsu. Bedanya di mana, Miss? Bedanya di sol sepatu ini ada tulisan kecil, ya. Yang ini tidak ada. Nampaknya benar, tetapi tidak benar. Nah, mari kita tidak lebay ya teman-teman, tidak membesar-besarkan sesuatu sehingga nampak menjadi wow. Nah, belajar untuk bercerita dengan sejujurnya, tidak perlu dibesar-besarkan. Yang kelima, admit when I am wrong, mengaku kesalahan yang saya lakukan. Ketika kita hidup, pasti kita sudah pernah melakukan kesalahan. Misalnya, merusakkan barang milik orang lain, memecahkan pot atau kaca ya di rumah, atau gelas milik papa mama. Mari kita akui, kalau ditanya apakah kamu memecahkan? Iya, Mas. Iya, Pak. Aku memecahkannya, aku minta maaf, dan aku berjanji tidak akan melakukannya lagi. Pasti Papa dan Mama memaafkan dan menjadi sangat senang karena teman-teman mengakuinya. Dari 5 hal tersebut, ini jadi perenungan kita, manakah hal yang paling mudah dilakukan? Manakah hal yang paling sulit dilakukan? Mengapa hal itu sulit dilakukan? Misalnya, oh Miss, aku paling sulit untuk mengakui kesalahan karena aku takut kena marah, misalnya. Atau hal yang mana? Kita mau bawa kesulitan itu di depan Tuhan, sehingga kita menjadi anak-anak yang berintegritas. Nah, ini contohnya ketika kita di dalam kelas, ya, menjaga ketenangan saat belajar. Mungkin terkadang, ini kalau pelajaran di kelas ya teman-teman ya, ketika tidak pandemi, mungkin satu ketika Miss atau Mister harus pergi keluar, entah ke toilet, entah mengambil sesuatu barang, bagaimana kita tetap menjaga ketenangan, bersikap dan berbicara dengan sopan kepada guru dan teman, taat pada peraturan dan seterusnya. Apalagi jika ada daily test, bagaimana kita bisa jujur ya mengerjakannya dengan jujur, dengan berintegritas, tidak bertanya, tidak membuka notebook, gitu ya. Berikutnya. Nah, satu ayat ini ayat Kolose 3:23 menjadi ayat nats kita. Whatever you do, work hardly as for the Lord and not for men. Segala sesuatu yang kita kerjakan, mari kita mengerjakannya dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini film pendek, Mr. Chris juga sudah share tentang seorang pemungut, seorang tukang rosok ya lebih tepatnya, tukang rosok yang jujur. Nah, dia menemukan uang, kemudian dia kembalikan. Tapi juga sekaligus ada kisah seorang ibu yang tidak jujur. Dia membuat barang rosokannya lebih berat dari yang sebenarnya karena dia berikan batu. Nah, bagian mana
yang kita akan tiru, bagian mana yang kita akan contoh. Tentunya kita akan mencontoh si tukang rosok yang jujur, yang berintegritas. Nah, ini pertanyaan untuk perenungan. Bagaimana jika kita berbohong untuk kebaikan? Boleh nggak, Miss? Ya, bohong tetaplah bohong. Bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Nah, berikutnya memberitahukan kebenaran tapi tidak seluruhnya. Disimpan beberapa. Atau yang ketiga berbohong supaya aku aman, tidak terkena masalah. Nah, bolehkah hal itu dilakukan? Jadi perenungan bagi kita semua. Yang terakhir adalah kisah tentang Abraham yang menipu Abimelekh. Nah, tentang Sarah istrinya. Apakah benar Abraham ini berbohong? Teman-teman bisa baca dalam Kejadian pasal yang ke-20, ayat 1 sampai 28. Di kisah ini Abraham pindah ke Gerar ceritanya teman-teman. Kemudian dia mengatakan pada orang-orang di sekitarnya, orang yang ditemui bahwa Sarah itu bukan istrinya, tetapi dia saudaranya. Nah, pertanyaannya apakah Abraham ini berbohong? Ternyata kalau kita telusur, memang benar, Sarah ini sebenarnya memang saudaranya Abraham. Hanya saja Abraham tidak menceritakan keseluruhannya. Kenapa? Karena dia takut orang-orang membunuhnya. Nah, singkat cerita, ketika raja ingin Sarah ini menjadi istrinya, Tuhan datang dalam mimpinya dan mengatakan bahwa Sarah ini sudah menikah, yaitu istrinya Abraham. Sehingga Sarah ini dikembalikan lagi dengan diberikan banyak persembahan, ya, banyak barang-barang. Tuhan melindungi Abraham, ya, dari kisah itu. Nah, sehingga di sini kita tahu bahwa Abraham itu tidak sedang berbohong. Itu teman-teman. Kita sudah selesai, kita akan tutup dalam doa. Kita akan berdoa supaya kita semua menjadi anak-anak yang berintegritas. Oke, let's pray. Kami bersyukur Tuhan untuk materi pembelajaran Siti tentang integritas. Tuhan tolong supaya teman-teman ini boleh menjadi anak-anak yang berintegritas, anak-anak yang jujur sejak kecil. Mereka menjadi anak yang jujur, yang berintegritas sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan mereka. Mari Tuhan mampukan kami untuk kami terus menjadi orang-orang yang berintegritas supaya Tuhan dipermuliakan oleh kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.